Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Sulut United ya. Ini Tera akan berbicara dalam 30 menit ke depan berbicara terkait dengan klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, klub kebanggaan sepak bola ya maksud saya, Sulut United. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan asisten manajer Sulut United, Bung Fian Rondonuwu. Dan Tribuner, sebelum kita akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan akan Sulut United ini di Liga 2 Indonesia ya, di Liga 2. Ya, untuk menghemat waktu ya kita langsung pada perbincangan. Nanti setelah ini sampai bertanya mungkin Bung Fian dulu memperkenalkan diri, kemudian boleh menceritakan ya bagaimana sih sejarah sebenarnya Sulut United berada di Sulawesi Utara. Memang sudah agak lama ya, sudah ada agak lama, tapi kita juga kenal bahwa di Sulut ini pernah ada klub-klub yang lama ya, ada Persma, ada Persmin, dan Sulut United ini terkesan baru. Sehingga mungkin banyak para pemirsa atau tribuners yang mau tahu juga Bung Fian, bagaimana sih ini Sulut United ini, kemudian pengelolaannya bagaimana? Karena saya dengar-dengar bahwa ini Sulut United ini memang dikelola secara profesional. Bahkan saat ini ada akademinya. Tapi sekarang kita mau dengar dulu adalah bagaimana sejarahnya ya, sejarah berada di Sulawesi Utara. Silakan Bung Fian. Mungkin izin bisa buka masker. Oh iya kita buka masker ini, jaraknya lumayan ini ya, iya. Ya, jadi memang Sulut United ini salah satu klub profesional yang ada di Indonesia. Awal mulanya memang ada akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan karena memang saat ini sepak bola di Indonesia itu sudah berbentuk industri. Jadi memang setiap klub sepak bola harus berbadan hukum. Nah, jadi di tahun 2019 itu, di pertengahan tahun 2019 terjadi akuisisi di mana ada klub Liga 2 yang namanya Bogor FC, kemudian diakuisisi oleh manajemen dan atau pemegang saham dari Sulut United sendiri, dan memindahkan sekaligus home base-nya yang sebelumnya di Bogor kemudian kembali ke Kelabat ya. Stadion Kelabat di Sulawesi Utara lebih tepatnya. Itu di tahun 2019, dan pada saat itu juga di tanggal 1 Juni 2019 di tanggal 1 Juli 2019 dilakukan grand launching, waktu itu launching klub Sulut United. Jadi lambang, logo segala macam diganti ya. Semua manajemen semua di launching di kearifan lokal Sulawesi Utara ya. Di waktu itu juga dilaunching oleh Pak Gubernur waktu itu di kantor Gubernur. Pak Oli Dono Kambe ya. Dono Kambe berkenan hadir ya. Dan di hadapan para supporter juga hadir. Dan diperkenalkanlah ini klub Sulut United yang akan bertarung di Liga 2 Indonesia tentunya. Apa yang berubah ya ketika dari Bogor FC ke Sulut United ini? Apakah jersey-nya apakah berubah atau tidak? Kemudian jersey ada perubahan. Memang ada banyak sekali perubahan tentunya ketika melakukan akuisisi. Yang pertama tentunya badan hukum yang menaungi klub ini. PT-nya berubah, selanjutnya dari sisi logo tim juga berubah. Mengakomodir kearifan lokal menurut saya betul. kan. Kalau bisa melihat kan di dalam Sulut United itu ada gambar gunung dan laut merepresentasikan Sulawesi Utara kan, tentu ada banyak gunung dan juga dikelilingi oleh laut. Seperti itu. Warna biru muda itu juga melambangkan tentang laut tentu. Ya, karena di Sulawesi Utara ada laut Sulawesi yang cukup luas kan, dan juga sebagian besar Sulawesi itu dikelilingi oleh laut. Jadi kita mengganti logo, selanjutnya julukan mungkin juga diganti. Juga warna klub, warna jersey-nya juga diganti. Semuanya dirombak sampai pelatih, pemain semuanya tentunya ada perubahan dilakukan. Seperti itu. Perubahan ini berapa lama? Bukan transisi ini butuh berapa lama ya untuk dia? Ini. Waktu itu transisi kurang lebih hampir 3 bulan. Dari permindahan dari Bogor FC ke Sulut United itu memang ada 2-3 bulan masa transisi yang dilakukan sehingga tim bisa ada di Sulawesi Utara tentunya. Tribuners, saat ini seperti kita ketahui bersama bahwa Sulut United ini sedang mempersiapkan diri untuk ikut di Liga 2 Indonesia ya. Betul. Liga 2 Indonesia, dan mungkin kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara, bahkan para Tribuners, memimpikan ada satu klub kebanggaan Sulawesi Utara yang masuk di liga paling tinggi di Indonesia, Liga 1. Liga 1 ya. Untuk itu kita akan tanya ke Bung Fian bagaimana persiapan daripada Sulut United ini untuk mencapai keinginan mimpi manajemen yang juga menjadi mimpi masyarakat Sulawesi Utara. Silakan Bung Fian.
Memang persiapan kami di musim ini juga sudah dimulai dari akhir bulan Maret, di mana klub-klub yang lain juga memang belum bersiap, tapi karena memang kompetisi sempat tidak ada kejelasan kan untuk musim ini karena terkait juga 2020 musim lalu pandemi, liga terhenti kan, dan sampai awal tahun pun belum ada kepastian untuk 2021 liga akan bergulir kapan. Dimana izin juga memang izin dari kepolisian juga belum dikeluarkan, itu menjadi salah satu faktor penghambat liga belum pasti. Tapi seiring berjalannya waktu ada perubahan yang terjadi di mana waktu itu kepolisian mengizinkan dilaksanakannya Piala Menpora waktu itu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu itu tentunya kepastian liga itu mulai ada, sehingga tentunya kami manajemen mengambil langkah untuk segera mempersiapkan tim. Jangan sampai tiba-tiba kompetisi berlangsung, tim belum ada. Dan akhirnya kami mulai mempersiapkan tim itu di awal bulan April, tim mulai terbentuk. Memang sebelum April pun manajemen sudah mulai dan tim pelatih sudah mulai melakukan pencarian pemain tentunya. Ada pemain yang dipertahankan di musim yang sebelumnya, ada yang diganti tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tim pelatih. Karena kami untuk pemain sendiri manajemen tidak melakukan intervensi sama sekali. Kami untuk masalah teknis kami kasih semua kepada pelatih untuk menentukan pemain-pemain yang ada, dan setelah terkumpul pemain-pemain yang ada mulai berlatih di Stadion Kelabat. Untuk pemain sendiri kami ada yang dari Manado, ada putra daerah juga, tapi ada juga dari luar. Tentunya kita melakukan kolaborasi di mana kami itu melihat dari sisi teknisnya, kemampuan skillnya, profesional ya. Tidak ada ini titipan ini titipan ini, tidak. Tapi karena kami targetnya menang ya, sukses ya. Targetnya tentunya meraih kesuksesan dan ya menjadi mimpi semua seperti yang Bung Aswin tadi sampaikan untuk bisa lolos ke Liga 1 tentunya. Itu menjadi tujuan kami juga untuk bertarung di Liga 2 musim 2021 ini. Sekarang ini untuk squad sudah berapa pemain yang sudah yang berhasil lolos seleksi lah katakanlah begitu ya, atau sudah direkrut? Untuk saat ini ada 28 pemain yang melakukan training camp di Jogja saat ini. Jadi ada 28 pemain. Oh, sekarang di Jogja ya, tim di Jogja. Jadi tim saat ini melakukan sudah berapa lama camp di Jogja? Baru berangkat hari Kamis, jadi baru 2 hari. 2 hari di Jogja untuk melakukan training camp. Kenapa kami melakukan training camp ke Jogja? Karena di sini kita udah hampir 3 bulan. Tentunya kita membutuhkan lawan tanding, uji tanding dengan klub-klub yang memiliki level setara atau bahkan lebih baik dari kita kan, untuk mengukur kemampuan kita sejauh mana. Karena memang di Jogja juga ada beberapa klub Liga 1 maupun klub Liga 2 melakukan training camp di sana, dan ada juga memang klub Liga 1 yang berhome base di Jogja ataupun di sekitaran Jawa Tengah. Makanya kami mengambil Jogja karena kita akan lebih mudah untuk mendapat lawan tanding dan juga memiliki stadion-stadion yang representatif tentunya untuk melakukan uji tanding di Jogja. Rencana berapa lama di Jogja? Nah, untuk berapa lamanya itu kita juga menunggu jadwal kompetisi Liga 2. Karena memang untuk kompetisi Liga 2 musim 2021 ini ada wacana dari PSSI yang sudah disampaikan kepada kami akan melakukan sistem format bubble. Format bubble itu atau home turnamen akan berlangsung di satu daerah. Jadi semua pertandingan akan berlangsung di satu daerah, dan kemungkinan besar memang akan berlangsung di daerah atau sekitaran Pulau Jawa. Nah, jadi kalau memang berlangsung seperti demikian, tentunya dari Jogja itu kita akan langsung menuju ke lokasi venue home turnamen itu, lokasi bubble turnamen Liga 2. Jadi seperti itu. Kalau memang tidak ada perubahan yang mungkin untuk melakukan home away seperti musim-musim sebelumnya agak kesulitan karena memang situasi lagi pandemi. Jadi kemungkinan besar akan ada home turnamen, dan kita dari lokasi training camp akan langsung menuju ke ini ya, lokasi home turnamen tersebut. Di Liga 2 ya. Di Liga 2 ini ada berapa tim yang bermain? Ya, untuk Liga 2 sendiri ada 24 tim. Kalau musim-musim sebelumnya itu dari 24 tim dibagi ke dalam 2 wilayah, wilayah timur dan wilayah barat. Tapi untuk musim ini kemungkinan besar akan dibagi ke dalam 4 grup. Jadi masing-masing grup akan diisi oleh 6 tim. Dan selanjutnya dari 6 tim itu 2 tim yang akan lolos untuk masuk ke 8 besar. Selanjutnya sampai ke babak semifinal dan final, dan rencananya akan ada 3 tim yang akan lolos ke Liga 1. Jadi dia mirip turnamen ya? Jadi semi turnamen. Iya betul. Jadi memang agak ada beberapa klub di Liga 2 juga itu agak menyayangkan, karena memang kalau dengan menggunakan format seperti saat ini yang telah disampaikan oleh PSSI agak
kurang menarik. Istilahnya kan kita akan bertanding, kalau nggak lolos dari grup itu berarti kita cuma ada total 5 sampai 10 atau 10 pertandingan home away. Jadi cuma 10 pertandingan sangat sedikit, dan mungkin kalau tidak lolos hanya sampai bulan September kita liga udah selesai. Kasihan juga kan pemain-pemain istilahnya dari September, sementara Liga 1 akan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi harus menunggu kompetisi lagi, itu lumayan panjang kekosongan yang terjadi juga. Itu sih yang kami beberapa klub Liga 2 juga mengharapkan kalau memang format ini ada sedikit perubahan, tidak seperti format turnamen seperti itu. Jadi dia 4 ya, kalau misalnya jadi 4 grup ya. Masing-masing grup diisi 6 tim. Itu di rencananya di tempat bermainnya di daerah Jawa semua. Iya, kemungkinan daerah Jawa, tapi memang PSSI kemarin juga sempat membuka bagi para tim yang ingin menjadi tuan rumah. Jadi ada beberapa yang mendaftarkan tempatnya untuk menjadi tuan rumah. Maksudnya saya itu apakah di Stadion Kelabat tidak atau di ini tidak untuk saat ini memang kita tidak mengajukan menjadi salah satu tuan rumah karena memang ada beberapa faktor. Pertama, ketersediaannya stadion. Nah, karena memang stadion untuk menjadi tuan rumah home turnamen itu minimal ada 2 yang representatif. Sementara di Sulawesi Utara saat ini yang tersedia itu hanya 1, Stadion Kelabat. Selain itu juga tempat latihan memang ada di Tondano, tapi memang ketika kemarin dilakukan verifikasi dari pihak liga, memang ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki di Tondano. Jadi masih belum layak atau masih belum lolos digelarnya liga di sana, pertandingan liga. Di Mesa ya? Iya, betul. Jadi memang harus ada beberapa perbaikan di sana, termasuk permukaan lapangan. Nah, yang lolos hanya Stadion Kelabat. Sementara dibutuhkan minimal 2, karena kalau misalnya ada pertandingan yang harus dijalankan bersamaan kan harus ada di 2 stadion. Jadi kami mungkin lebih fokus mempersiapkan tim, karena nantinya kalau memang menjadi tuan rumah juga kita harus fokus 2, fokus tuan rumah dan fokus membangun tim. Jadi mungkin musim ini kita lebih fokus untuk membangun tim dulu yang menjadi tim yang solid. Seperti itu. Jadi ini segala kemungkinan aturan tentu dengan pandemi ini bisa berubah. Jadi dipahami bahwa Sulut United ini dia harus siap dengan segala keadaan. Betul. Segala keadaan. Saya ingin bertanya ya, bagaimana di saat pandemi ini mengumpulkan pemain ya, kita mundur lagi mengumpulkan pemain, kemudian mungkin berkomunikasi dari pihak manajemen kan, ini manajemen berkomunikasi dengan pemain dan manajerial ya, bagaimana agar supaya tetap ada komunikasi di saat pandemi ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, memang di saat pandemi ini ada beberapa kesulitan tentunya, tidak seperti saat waktu kita masih dalam kehidupan normal. Istilahnya kan kita sudah masuk ke new normal. Ada beberapa perubahan yang terjadi juga di dalam sistem manajerial klub profesional sepak bola. Salah satunya mungkin nego-nego pemain, karena pemain juga ingin adanya kepastian. Karena kan seperti musim lalu tiba-tiba liga terhenti, otomatis gaji banyak yang dipotong, dan itu juga tidak terjadi hanya di Indonesia, sampai di Eropa pun terjadi pemotongan pemangkasan gaji. Seperti itu adalah hal yang menjadi salah satu ditakutkan oleh pemain-pemain saat ini. Jadi mereka membutuhkan kepastian dari sisi kontrak, misalnya kontrak berapa lama mereka akan kontrak, jika terjadi force major apa yang harus mereka dapatkan, karena sudah terjadi musim lalu kan kejadian yang tidak diharapkan oleh semua. Jadi tiba-tiba jadi memang di sisi pada saat melakukan negosiasi dengan pemain, tentunya hal-hal yang seperti itu yang diminta oleh pemain terkait dengan kenyamanan mereka berlatih, tentunya dengan dari sisi mungkin kontrak pemain mereka. Jadi kira-kira untuk pemain seperti itu. Tapi saat ini Sulut United ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Pemain-pemain juga yang kita targetkan untuk bisa masuk ke dalam tim, puji Tuhan masuk semua juga. Karena memang waktu saat melakukan negosiasi terjadi deal yang menguntungkan kedua pihak lah istilahnya, sehingga pemain-pemain juga ingin bertahan dan yang musim lalu ingin bertahan dan yang baru ingin bergabung dengan Sulut United, seperti itu. Walaupun pertandingan kemungkinan dilakukan di daerah Jawa, tapi kan Sulut United ini membutuhkan supporter ya, untuk kelangsungan suatu klub yang profesional, yang intens, tentu membutuhkan fans yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana dari pihak manajemen juga merangkul akan adanya fans yang boleh dikata terorganisir, bagaimana?
Nah, memang dari sejak awal tim Sulut United berdiri, kami manajemen sudah fokus juga untuk mengelola bagaimana supporter yang ada di Sulut United ini. Jadi saat ini yang terdata di kami ada 5 kelompok supporter, di mana kelompok supporter itu sejak yang tadi saya katakan, pada saat launching tim pun itu kami sudah mengundang dari perwakilan dari setiap kelompok supporter itu, dan juga pada saat Liga berjalan waktu itu 2019, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan para supporter. Kita juga mengumpulkan para koordinator-koordinatornya, kita memberikan arahan bagaimana aturan-aturan menjadi supporter yang baik. Kita juga membuat kegiatan-kegiatan bersama supporter seperti kegiatan bakti sosial, dan juga jadi istilahnya kita dengan supporter itu jadi sangat dekat karena kita menganggap supporter itu adalah bagian keluarga dari Sulut United, tidak jauh, tidak lepas dari keberadaan Sulut United itu karena sendiri. di saat normal nanti kan kita membutuhkan penonton sebanyak-banyaknya di Stadion Kelabat ini kan, untuk mendukung tim. Iya. Dan kan seperti kita ketahui ya, kalau di Eropa sana atau di luar, satu tim yang baik juga dia mengelola secara profesional, tentu berbagai daya upaya dilakukan. Misalnya jersey-nya misalnya sudah dikomersilkan, dijual, kemudian bahkan ada nomor-nomor tertentu misalnya pemain tertentu yang memang sengaja dijual untuk itu. Bagaimana sekarang Sulut United manajemen melakukan ada usaha-usaha lain yang di combine dengan selain sepak bola. Bahkan saya dengar di beberapa klub ada yang dia sudah ada tempat ngopi, rumah makan bagaimana? Nah, kalau untuk Sulut United sendiri sejak awal juga berdiri memang ada salah satu divisi atau bagian dari manajemen Sulut United yang namanya divisi marketing. Mereka yang mengurusi hal-hal seperti itu. Dan memang ada. Dan mulai dari sejak musim 2019 itu Sulut United sendiri sudah memiliki Sulut United Store, official store, di mana official store tempatnya? Itu ada di Stadion Kelabat. Di mana di dalam store tersebut kami menjual jersey resmi klub dan juga beberapa merchandise seperti topi, shawl, dan tumbler, stiker, sudah banyak yang kami jual. Selain juga kami membuka store di Stadion Kelabat sendiri, kami juga menggandeng kerjasama atau partnership dengan beberapa kafe-kafe yang ada di Sulawesi Utara, di Manado, Tomohon, Amurang. Saat ini sudah ada beberapa di mana partnership itu juga kami menempatkan booth dari merchandise kami. Jadi di kafe-kafe tersebut mereka bisa mendapatkan merchandise dari Sulut United seperti jersey, seperti kaos, topi, dan lain sebagainya di kafe-kafe tersebut. Jadi tidak hanya di Stadion Kelabat kami membuka official store, tapi kami juga sudah membuka partnership dengan beberapa kafe untuk menjual produk-produk merchandise resmi dari Sulut United, seperti itu. Jadi sudah jalan ini tinggal ditingkatkan mungkin bagaimana mungkin kedepannya mungkin bisa kita akan buka kafe atau one stop shopping, ada store di situ, ada kafe, ada tempat nongkrong dan lain sebagainya mungkin di satu tempat. Kedepannya kita punya rencana seperti itu untuk Sulut United sendiri. Sejauh ini bagaimana katakanlah side bisnis daripada Sulut United ini, apakah berjalan dengan baik? Artinya ini juga kan akan menunjukkan misalnya kalau banyak yang beli jersey dan segala macam, berarti bisa dikatakan kita bisa mengukur bahwa fanatisme atau kecintaan masyarakat Sulawesi Utara terhadap klub ini sudah mulai ada atau memang sudah berkembang. Bagaimana Bung Fian melihat? Untuk saat ini untuk jersey musim 2020 itu sudah laku semua. Jadi istilahnya berarti kita bisa mengukur bahwa memang tingkat antusiasme dan fanatisme sepak bola di Sulawesi Utara memang ternyata masih tinggi. Terbukti dari total target penjualan jersey kita itu sudah sangat terpenuhi untuk penjualan jersey. Dan musim ini pun kita memang baru merilis jersey latihan, belum merilis jersey resmi pertandingan. Rencananya di bulan Juli kita akan merilis jersey berapa latihan. Jersey untuk ini? Biasanya kita itu punya 3 jersey untuk pertandingan. Ada jersey home, away, dan jersey ketiga, jersey alternatif. Dan saat ini ketika jersey belum ada, permintaan sudah banyak sekali. Jadi banyak yang menanyakan kapan jersey yang musim ini akan dirilis. Karena memang kami juga musim ini bekerja sama dengan salah satu sponsor aparel yang sama dengan yang digunakan oleh Timnas Indonesia. Jadi itu menjadi kualitasnya memang terjamin karena memang sudah dipakai oleh Timnas Indonesia dan juga nantinya akan dipakai oleh Sulut United. Di mana jersey Sulut United juga kami melakukan desain untuk jersey itu ada mengangkat beberapa kultur dari
kultur lokal atau kearifan lokal dari Sulawesi Utara. Dan itu sudah dilakukan dari sejak musim lalu hingga musim ini pun, dan kedepannya kita memang untuk jersey yang akan digunakan itu kita akan melakukan mengambil beberapa kearifan lokal yang akan diletakkan di seragam. Mungkin untuk musim lalu untuk jersey home itu ada motif kabasaran yang ada di dalam, dan juga di latar belakang itu ada peda sangihe, peda bara sangihe ada terpampang di jersey musim lalu. Dan musim ini kita belum rilis karena memang nanti kita akan rilis beberapa hari ke depan mungkin untuk jersey yang akan dipakai di musim ini. Jadi tentu memang harus ada kepastian dulu liganya gimana sehingga betul, ini ya. Betul. Tapi memang jersey-nya desainnya sudah ada, semua sudah dicetak juga. Tinggal kita melakukan proses announcement atau perkenalan jersey. Mungkin bisa ancar-ancar misalnya warnanya kalau yang home apa. Kemudian tandang, kalau home sendiri sih ya tidak ada perubahan tentunya, masih tetap warna dasar Sulut United itu biru muda. Dan untuk jersey home sama seperti musim lalu masih merah juga. Itu home apa itu home? Away yang jersey kedua, home yang biru muda. Jadi yang ketiga mungkin masih sama seperti musim lalu hitam. Jadi ini sedikit bocoran juga sih para tribuners tentunya. Jadi masih sama tapi pola dan motif semua berubah total. Jadi bersyukur yang nonton ini, yang nonton ya. Warnanya ada bocoran, warnanya gitu ya. Betul. Itu seragam ya sampai dari atasan sampai bawahan sampai kaos kaki. Sepatu juga ada ya. Kalau sepatu itu kita berikan kebebasan setiap pemain memilih sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Dan memang beberapa pemain juga punya partnership dengan atau menjadi brand ambassador dari beberapa brand juga. Jadi untuk sepatu kita membebaskan pemain. Dan itu sudah normal atau lazim sampai di Eropa pun melakukan hal yang sama. Dari kaos kaki, celana dan jersey atau baju itu harus sesuai dengan sponsorship klub, tapi kalau untuk sepatu bebas. Bebas ya. Itu di ini secara global seperti itu aturannya. Iya, betul. Ini saya lihat, saya mendapat informasi kemarin ya bahwa selain juga mengelola klub Sulut United ini secara profesional, ada yang baru baru diresmikan ya akademi ini ya. Betul. Akademi mungkin bisa diceritakan singkat saja gimana ya sehingga memotivasi pihak manajemen untuk membuat suatu akademi. Ini kan para tribuners dengan dibuatnya akademi ini berarti klub ini memang sungguh-sungguh untuk menginvestasikan di bidang olahraga sepak bola dan berkeinginan ada pemain-pemain lokal yang muncul masa depan nanti sehingga dibuat akademi akademi dan ini mungkin menjadi yang pertama di Sulawesi Utara sehingga saya kira perlu direspons dan ini Bung Fian bisa menceritakan secara panjang lebar sehingga para tribuners yang sebagian besar mungkin dari Sulawesi Utara bisa mengetahui dan kalau ada anak-anak yang kecil mungkin bisa didaftarkan. Betul. Ya, jadi memang awal mula kita membangun akademi itu terinspirasi dari kita melihat tentang kualitas dan skill pemain yang ada dari Sulawesi Utara sendiri. Karena memang banyak supporter, banyak penggila bola, banyak masyarakat juga menanyakan kenapa Sulut United mungkin tidak terlalu banyak menggunakan pemain lokal. Nah, mungkin kita bisa menjelaskan sedikit bahwa memang untuk bertanding di liga itu membutuhkan pemain yang memiliki skill dan juga pengalaman. Nah, memang kan karena sepak bola Sulawesi Utara sempat vakum kurang lebih belasan tahun istilahnya. Jadi ketika vakumnya sepak bola Sulawesi Utara, bibit-bibit ini mungkin jadi sedikit. Mungkin karena orang-orang atau anak-anak berpikir, orang mau latihan tujuannya mau kemana? Beda dengan dulu kan, waktu itu dulu anak-anak semua latihan karena ingin masuk Persema, ingin masuk Persmin, Persibom. Nah, waktu pas terjadi vakum itu tahun lalu ini kan belasan tahun lalu, jadi generasi sudah berbeda tentunya putus. Nah, dan ketika tim Sulut United ini masuk untuk mendapatkan pemain-pemain sepak bola asli daerah Sulawesi Utara yang berkompeten, yang punya skill untuk masuk ke liga itu agak sulit juga. Ada beberapa tapi mereka harus main di luar istilahnya. Ada mungkin kawan Nuha kita yang udah di ini hanya marganya aja marga Sulut tapi udah lama di luar ya. Mereka sudah main di Liga 1 dan mereka rata-rata juga mengikuti akademi di luar. Mereka memang punya passion orang tuanya mungkin waktu masih usia muda membawa anaknya itu belajar atau berlatih sepak bola di akademi yang ada di Jawa atau di Kalimantan seperti itu. Nah, melihat hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab juga dari Sulut United itu
untuk membangkitkan atau merangkul kembali ini para bibit-bibit. Sebenarnya dari bibit-bibit talenta sepak bola Sulawesi Utara itu banyak dari periode yang zamannya Francis Wewengkang, Stanley Mamuaya semuanya, hingga Firman Utina sampai terakhir ada Mahathir Galasut yang saat ini juga sudah gabung dengan Sulut United. Mereka itu iya, mereka itu kan bisa sampai lolos sampai bermain di timnas membela nama Garuda Indonesia. Artinya ada juga sebenarnya ya. Sebenarnya potensi itu ada. Nah, melihat potensi yang ada dan juga kebutuhan yang ada saat ini, makanya kami Sulut United memutuskan untuk membuat akademi. Di mana akademi ini kami fokus untuk membangun atau melatih para potensi-potensi daerah, anak-anak lokal Sulawesi Utara untuk bisa mengembangkan bakat dan talenta mereka di bidang sepak bola di Akademi Sulut United. Dan Akademi Sulut United ini saat ini sudah selesai melakukan seleksi. Memang dibuka pendaftaran secara umum. Dia butuh berapa pemain untuk, akademi ini? Kebutuhan pemain kita tidak menargetkan harus berapa pemain, sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan skill yang ada. Semakin banyak tentunya semakin bagus, karena kalau semakin banyak semakin bagus tentunya kita akan lebih gampang menemukan talenta-talenta di setiap posisi tentunya. Dan saat ini memang kemarin itu kayak sekolah ya, memang akademi sekolah berarti. Saat ini kita punya dua sistem. Yang pertama sistem untuk pendaftaran secara umum. Jadi siapa saja yang mendaftar dan melalui proses administrasi dan melakukan transaksi juga tentunya ada pembayaran di uang pendaftaran itu. Nah, mereka itu bisa langsung masuk yang mengikuti proses itu. Tapi ada yang kedua itu ada melakukan melalui proses seleksi, di mana di situ kita akan memasukkannya dalam program beasiswa. Nah, dalam program beasiswa ini yang mendapatkannya dibiayai oleh manajemen ya. Program beasiswa dibiayai manajemen atau juga bisa dikatakan subsidi oleh manajemen untuk pemain-pemain yang memang memiliki kualitas. Dan itu kita sudah melakukan seleksi di minggu yang lalu. Itu hampir 200 anak yang mengikuti di berbagai kelompok umur, beberapa kelompok usia. Dan sampai saat ini bukan satu kali ya. Iya, karena memang usia dini kan itu ada mulai dari 6 tahun itu sudah mulai pembibitan. Karena kalau kita melihat di Eropa sana memang dari istilahnya baru bisa baskop bola saya latihan bola. Nah, kita mulai dari 6 tahun sampai 16 tahun. Jadi jaraknya cukup panjang, cukup lebar. Jadi kita membuat pembagian beberapa kelompok usia. Oh, ada kelompok usia. Ada kelompok usia seperti itu. Karena jadi tidak ini ya, misalnya semua tidak sama-sama bareng-bareng tentunya tidak. Karena 6 tahun. Ada, dari 6 tahun sudah ada. Nah, itu pelatih-pelatih tersendiri atau iya, gimana? beda pelatihannya, dan beda juga sistem latihannya. Dari sisi ukuran bola juga beda. Di bawah 10 tahun kita masih menggunakan bola nomor 4 atau sama ukuran dengan bola futsal. Di atas itu kita udah mulai bisa menggunakan bola nomor 5 seperti yang digunakan oleh pemain-pemain yang lain yang biasanya. Ukuran lapangan juga berbeda, teknik pelatihannya juga berbeda. Jadi memang kita harus mengaturnya itu secara sistematis. Jadi tidak langsung pemain bermain bola, anak-anak main bola. Tapi kita harus ukur juga sesuai dengan kelompok usianya. Kelompok usia itu. Ya. Mungkin seperti di sekolah atau pendidikan formal biasanya kan kelas. Tentunya ada kurikulum di kelas ini kurikulumnya berbeda. Seperti di sepak bola juga seperti itu. Dan kedepannya dari akademi ini nanti kita akan membangun tim usia muda, karena memang kalau Liga 1 itu sudah ada, Liga 2 rencananya akan ada yang namanya EPA, Elite Pro Academy. Ada kompetisi dari setiap klub. Akademinya itu akan bertanding, dan yang terbaik yang saat ini mungkin program Garuda Select, yang terbaik akan dikirim ke Inggris. Dan itu Liga 1 sudah jalan, Liga 2 rencananya akan jalan. Tapi yang terdekat mungkin kita akan membangun dari akademi ini, akan membangun tim yang akan bertanding di namanya Piala Suratin. Piala Suratin itu di setiap asosiasi provinsi PSSI menggelar turnamen usia muda. Yang juara akan saling berhadapan di antar setiap provinsi seperti itu. Jadi dari akademi ini kita akan mulai latih dan tiap tahun ya. Tiap tahun. Dan mulai dari tahun ini kita akan mempersiapkan tim untuk mengikuti kompetisi tersebut. Gitu. Jadi dia ada target juga ya, ada betul. target. Jadi anak-anak tidak hanya berlatih, tapi ada target ya, untuk bertanding. Dan untuk akademi ini kepada orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya, kita akan memberikan istilahnya kalau di sekolah raport. Jadi per 3 bulan raport anak ini seperti ini. Skill skill menendang, skill membawa bola, itu ada ukuran-ukurannya, dan kita akan memberikan laporan report dari pelatih kepada setiap orang tua. Anak ini tapi anak-anaknya kayak sekolah biasa, maksudnya dia tetap di rumah kan? Iya, tetap di rumah, dan mereka berlatih atau apa begitu. Tetap pulang ke rumah Balik dulu. Ke rumah ya. Pulang ke rumah, nanti mungkin kalau memang akademinya sudah terbentuk dengan baik, kemungkinan kita akan siapkan mes untuk
pemain ini kalau memang nantinya akan bertanding. Biasanya kalau akan bertanding mereka akan tinggal ditempatkan di satu tempat atau menjadi di mes. Tapi untuk saat ini mereka pulang-pulang ke rumah dulu dan setiap minggu itu latihan 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu di Stadion Kelabat. Sudah mulai ya sekarang? Sudah ini ya? Untuk latihan perdana itu minggu depan, tanggal 23 hari Rabu ini akan latihan perdana. Hasil dari seleksi yang kemarin Di segala umur kan? di segala umur di segala umur nanti dibagikan, stadion kan lumayan luas, nanti akan dibagi kelompok ini dimain di sini, kelompok kayak ini main di sisi lapangan yang berbeda, seperti itu. Jadi Tribuners, kita mendapat informasi bahwa ada ternyata Sulut United ini ya betul ada akademi. Iya. Dan masih terbuka ya? Iya, untuk pendaftaran untuk yang jalur beasiswa kita sudah tutup karena memang sudah terpilih. Tapi untuk yang jalur umum masih bisa mendaftar. Yang jalur beasiswa berapa orang yang terpilih? Itu hampir 60 di semua kelompok umur. Dari 200 kita bisa mengumpulkan 50 sampai 60 anak yang lolos. Yang lolos ya. Yang kita akan membiayai untuk mereka bisa berkembang bersama kami di Sulut United tentunya. Tapi ada jalur umum. Umum ya, kalau memang ingin anak-anak ingin berlatih, ingin tahu bola atau ingin ada aktivitas fisik kan, istilahnya sekarang kan anak-anak mungkin di rumah udah pegang gadget, udah kurang aktivitas fisik, nah bisa gabung juga di Sulut United Football Academy ini. Dan jelas ini artinya mungkin siapa yang terbaik atau yang lihat ini ke depan bisa tampil di Sulut United seperti itu kan? ke depannya. Iya. Jadi pemirsa Tribuners, kita sudah mendapat banyak informasi ya dari Bung Fian Rondonuwu terkait dengan Sulut United. Kita sudah mengetahui bahwa saat ini Sulut United lagi bersiap dan ada di Yogyakarta ya, ada di Yogyakarta sedang bersiap untuk mengikuti Liga 2 dan tinggal menunggu kepastian formatnya bagaimana. Kita juga sudah menyentil akan sporter ya tadi bagaimana ternyata ada juga sporter, ada lima komunitas sporter yang terus ada di Sulut United ini. Kemudian terakhir ada akademi, jadi komplit sudah ada akademi. Kemudian ada penjualan store ya, ada store, ada official store yang bagi pencinta Sulut United bisa berkunjung dan suka jersey ya silakan beli. Kalian mensupport tentunya Sulut United kan? Iya, dengan membeli jersey membantu itu, juga kan, membantu kami manajemen. Ada target misalnya selesai ini targetnya apa? Ke Liga 1 atau gimana? Tentunya setiap klub juga ingin bertanding dan berkompetisi di Liga 1. Tapi memang saat ini kita membangun manajerial dan juga membangun komposisi tim yang betul-betul bisa bertanding di Liga 1 nantinya. Jadi ada beberapa pemain juga yang rencananya kita akan kontrak dengan durasi 2-3 musim ke depan. Supaya memang tim pemain itu juga punya ketenangan lah, istilahnya dia udah dikontrak. Karena memang di Indonesia kalau di Eropa sana mungkin kontrak-kontrak jangka panjang 3-5 tahun itu hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia memang untuk kontrak pemain rata-rata hanya setahun per musim kontrak baru, per musim kontrak baru. Di Indonesia masih begitu seperti ya. itu. Tapi kedepannya kita rencananya mungkin akan mengontrak beberapa pemain dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan klub-klub yang lain tentunya. Seperti itu. Dan memang target kalau memang bisa bermain di Liga 1 tentunya kita akan mengejar sampai memang bisa tampil di Liga 1 dan bahkan sampai juara tentunya tuh. Iya. Nah, semua bermimpi menjadi yang terbaik tentunya. Dan salah satu juga ya mungkin saya bisa tambahkan saat ini dari AFC juga dan juga dari PSSI menargetkan untuk yang namanya AFC Club Licensing. Jadi AFC Club Licensing itu mencakup beberapa aspek di mana ketika klub memiliki lisensi tersebut, ketika nanti akan tampil di Asia, kompetisi Liga Champions Asia atau AFC Cup itu bisa bertanding. Seperti dalamnya itu masalah infrastruktur, masalah finansial, manajemen secara keseluruhan seperti itu. Dan sekarang PSSI lagi getol untuk setiap klub harus punya AFC Club Licensing itu. Dan Sulut United meskipun masih Liga 2 kita udah mulai membangun untuk bisa mendapatkan AFC Club Licensing itu. Siapa tahu kita bisa tanding di Liga Champions Asia kan. Nah, kita harus punya itu dulu. Karena ada beberapa klub yang di Indonesia yang kemarin udah harusnya bisa bertanding di kompetisi level Asia, tidak bisa karena dia belum punya AFC Club Licensing. Meskipun di klasemen dia lolos untuk bisa bertanding di kompetisi Asia. Tapi secara administrasi lisensi, ada persyaratan Asia itu
dia belum bisa untuk bertanding di Artinya kompetisi dianggap level belum Asia. profesional ya, belum Ya, ada bisa dikatakan seperti itu. belum secara infrastruktur, Iya, secara ini secara- dia belum Betul, siap. belum siap. Mungkin karena ada finansial yang banyak sehingga lolos karena secara instan membeli pemain-pemain, Iya, tapi tapi secara itu dia belum persiapkan. perjenjangan. Jadi memang Iya. mungkin AFC ini berkeinginan setiap klub itu membuat satu penjenjangan Standar, ada ya, standar. Iya, ada betul. standar ya yang terjadi secara sistematis, Betul. bukan terjadi secara instan karena memang owner atau pemilik misalnya mempunyai finansial yang banyak. Pemirsa Tribuners, perbincangan kita ini memang sudah mungkin sudah agak lama ya sudah ini tapi dan semakin menarik sebenarnya. Tapi saya yakin masih banyak yang banyak hal yang belum tersampaikan lewat perbincangan ini. Dan nanti kita akan undang lagi, kita akan kerjasama mungkin setiap pekan kita bincang-bincang banyak hal terkait dengan keberadaan Sulut United ini sehingga masyarakat Sulawesi Utara akan tahu sekecil apapun perkembangan Sulut United ini sehingga Sulut United ini memang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara dan merasa memiliki. Betul. itu Sehingga yang kalau paling merasa memiliki klub ini maka tentu bantuan-bantuan akan atau saling ini ya, saling ketergantungan akan ada. Saya kira ini yang menjadi target dan saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Fian Rononu yang boleh memberikan waktu untuk berbincang-bincang dan menginformasikan banyak hal terkait Sulut United. Dan mungkin sebelum bincang-bincang ini berakhir, boleh ada informasi terakhir atau pesan-pesan kepada masyarakat atau bahkan boleh minta dukungan ke pemerintah atau gimana, silakan. Ya, jadi kami dari manajemen Sulut United tentunya memohon dukungan dari semua. Musim 2021 mohon dukungannya, mohon doanya. Tentunya kami manajemen akan melakukan terbaik karena memang di dada kami sudah ada nama Sulawesi Utara. Tentunya kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan semua stakeholder Sulut United tentunya. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya Asin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Fian Walintukan Bung Fian Ranunu yang selaku asisten manajer ya di Sulut United yang sudah memberikan waktu untuk berbincang-bincang di Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menonton, menyaksikan akan perbincangan kita. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan memberi banyak hal yang baru, memberi inspirasi kepada para Tribuners. Terima kasih. Mata lokal menjangkau Indonesia.